Itu kita ketemu semua. Maka program itu program Invent Inden, kemudian pemodelan kampung bambu itu di 6 kabupaten, di Tasik, Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Ciamis, Majalengka, Garut, ada nama lagi Tasik, Majalengka, semua dirinya 5 atau 6 kota lah, dan masing-masing 10 hektar. 10 hektar 20 kali 400 tem kan jadi 4.000 bibit, kali genap 24.000 bibit. Di mana bibit? Tasikmalaya sudah ngawin. Aku mau coba. Mereka bikin program, tapi belum kebayang sumber bibitnya dari mana. Dan satu lagi, anggarannya teh cuma 7.000 kan buat bibit. Sama jeng bibit tangkal kan itu. Oh, padahal nggak tahu tuh. Jadi dari harga wae takornya. Terus kalaupun memang ada, kalaupun memang iya 10.000, kan nggak ada bibitnya. Seharusnya ada mau bibitnya, nggak ada kan gitu. Nah jadi akhirnya apa solusinya? Udah gini aja, giniin aja duitnya yang 7.000 kan. Kita kerjain dengan masyarakat. Kita bikin pelatihan di tiap daerah itu, pelatihan bikin pembibitan bambu 2 hari lah. Selesai langsung ya kita bikin. Jadi kurang lebih 5 hari saya diam di satu titik kan, melatih masyarakat supaya bisa bikin bibit. Tapi pas itu pas musim kemarau panjang, jadi sumber air susah. Sementara bibit itu tiap hari harus disiram sampai sebetulnya sampai usia 1 tahun 8 bulan lah bibit itu harus ditanam. Jadi kalau ada sekarang yang jualan bibit, misalkan dulu kan Pak Gubernur juga beli bibit bambu dari Jogja, umurnya kan baru 3-4 bulan atau 6 bulan, kemudian dia tiba-tiba dilepas di kebun. Siapa yang nyiram? Udah pasti mati aja. 80% itu pasti. Kalau nggak kuat-kuat banget sih itunya, dan kebetulan misalkan di lokasinya masih ada cadangan air. Tapi kalau yang itu pasti mati. Ya jelas musim hujan. Tapi yang paling aman adalah bibit itu harus di usia minimal 8 bulan. 9 bulan lah. Yang paling ideal sekali minimal 9 bulan. Jadi sunatullah lah. Jadi orang ketika dilepaskan dari dunia itu kan usia 9 bulan. Dan kubra itu tadi jadi akar nanti kuat. Namun kurang jadinya memang resikonya tinggi. Kalau pemeliharaan anak tadi hanya perlu air sampai umurnya, itu bisa dia sendiri. Bisa sendiri aja. Jadi ketika kita nanam di kebun, cukup 1 centong udah selesai. Karena dia akarnya udah seukuran polybag 30-30. Bahkan nyimpen cair makanya bambu makanya. Itu 90% air hujan yang turun itu diserap sama bambu. Jadi dia akan menyimpan, karena kedalamannya sampai 12 meter itu menyimpan air. Kan si perakarannya itu kan 12 meter radiusnya. Satu rumpun. Tebing-tebing pas airnya tahun nanti. Iya, makanya kan ada gawir awian. Iya. Emang seperti Filosofinya udah ada. macam Pak Aher cerita ke Pak Aher emot tuh filosofi bambu, namun gawir awian. Terus nah aku bisa adon di Rungkadan di daerah Jelar Talegong teh matak longsor we malah ya. Bapak mahal-mahal ada mau jalan saya longsor. Ya. Itu kan nggak tahu itu setiap musim hujan longsor di Talegong tuh kan. Ke arah Cisewu. Nah, nyimpan air, dan dia akan mengeluarkan nanti ketika musim kemarau pelan-pelan berupa sumber-sumber mata air kan gitu, jalur kan gitu. Tapi jangan, karena bambu itu kan ya itu jadi salah satu sunatullah, nanti dia berjamaah, nggak bisa sendirian.
jarak satu rumpun dengan satu rumpun itu harus paling itunya 12 meter. Oh, Kalau lebih dari 12 meter dia nggak akan ketemu sumber akarannya, nggak akan ngikat. Kalau sudah mengikat itu bari saku maha miring lagi mau harus. ya. Tapi peminyal lira pasti nggak gubrak. Siapa orang jalan-jalan ke lembur ke mana gitu, ayah satu rumpun dia sendirian pasti nggak gubrak gitu. Digimon gitu. Saya kekuatan. Saling melindungi. Nah gitu. Nah, jadi Kemarin tuh ada kajian Pak yang waktu acara ICBR. Pak, ini di luar teh, saya Pasti saya. Itu apa namanya? Bapak iya abi dia tinggal nyuting lepasin ke YouTube. Oh siap. Sambil ngobrol lah karate ya tinggalnya. Ada. Masa mampir bapak? Gitu. Oh mampir. Anda Pak. Untuk tadi ini ngopi lah. Oh gitu. Nah kajian Pak di daerah makanya aku lupa lagi Maluku apa Sulawesi gitu ya Pak. Jadi budaya yang ada di sana bambu teh nggak boleh ditebang sembarangan. Kalau boleh ditebang pun harus misalnya generasi keberapa. Jadi mereka tuh mengibaratkan bambu itu ada ayah, ada ibu, ada anak, terus ada apa gitu. Yang boleh ditebang itu nggak boleh ayah ibu, tapi anak yang kemana, yang mana gitu lah bagiannya. Ada usia berapa. Gitu. Nah jadi makanya bambu berkembang tapi bertahan gitu, dia tidak habis gitu. Nah kalau di Jawa Barat budaya itu yang nggak ada gitu. Ada sebenarnya. Makanya di dalam istilah bambu itu ayah saadi, dua adi, tiga adi, opat adi. Ada kakak beradik. Hanya apal urang marahnya. Kamu kabar udah kemana ayo Nah, soalnya saya RT-an. Ya, jadi ada disebut saadi. Saadi itu setahun. Jadi ini satu batang bambu udah mulai tua nih kan. Udah mungkin 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun dah udah siap tebang. Begitu dia tebang ini keluar bung. Nah itu saadi artinya. Ini yang saadi. Nanti ini tua tebang lagi, nanti keluar lagi bung. Ini 2 adi, 3 adi. Nah jadi yang disebut saadi itu cocok untuk bikin anyaman. Masih muda, tahun 2 tahun itu untuk anyaman. Jadi lentur. Ya. Kemudian yang usia 2 adi, 3 adi untuk kerajinan nih. Ini 2 adi, 3 adi. Sudah kering tapi nggak terlalu kering. Jadi tapi untuk diproses itu lebih mudah. Gitu. Kalau kita sih pengen, kalau aku ya, kalau aku kan daerah Jepara, daerah pendidikan ikan, pembinaan ikan, padi organik, tapi semua sekarang kita kesulitan air. Gitu. Nah, pengennya tuh masyarakat mulai mengembangkan tadi, mulai menanam air, menabung air, gitu, menanam daun, itu tadi sudah erosi juga. Nah, terus menumbuhkan budaya itu di masyarakat. Tadi mulai menanamkan di molok sekolah itu gitu. Jadi pelajaran budaya itu kan sudah hampir tidak ada ya di sekolah. Nah, sehingga molok pun ada di sekolahan. Nah, masyarakat tuh jadi budaya menanam sawit teh gitu. Salah satunya untuk konservasi lingkungan tadi. Kalau menurut Bapak, aku mau sampai saya. Oh, saya pisan. Dan memang ya itu seperti yang tadi saya katakan di Vietnam, itu seluruh mebeler meja itu dari bambu. Jadi anak-anak pun dari dini sudah diperkenalkan bagaimana menanam bambu segala macam. Ya kita mah nggak usah terlalu jauh lah, minimal di satu sekolah itu ada 1 pohon bambu atau 2 pohon bambu, minimal mengenalnya. Jadi kumaha caranya supaya baru dapat bisa nggak memulai tangkal lagi. Jadi mengenal bambu itu seperti ini, kemudian produk turunannya apa yang bisa terlihat. Nah maka butuh artinya satu rangkaian program yang tidak terpisahkan dari 10 sampai 30. Jadi satu cerita buat regenerasi. Nggak bisa kita sepotong-sepotong kan gitu. Makanya dengan hadirnya Dadan dan rekan-rekan dari Bapeda ini satu hal yang sangat positif dan luar biasa.
Karena kan kalau bapeda meliputi banyak sektor ya, mencakup semua sektor. Saya dari industri Mas. Oh, ini. Karena kalau sarang pariwisata mah, abi katus di Ulem Pak. Pelatihan di Pasir Jambu, sarang di Citaman tahun kemarin. Pelatihan ngadamel gitu, ngadamel cangkir, naon teh? Cangkir, termos, ngadamel nampan. Oh, iya kerajinan lah. Mohon kerajinan, mereka teh ngadadak. Kita digagas nanti kupa Pacucu Kumis, kebudayaan pariwisata. Tersentil. Ini Pak Baplang, mohon mohon. Provinsi Labang. bukan ini Kamu benar ya? yang Pak Komi. Parbon. Apa sih? Apa itu masih ada? Udah kecil. Udah, Pacucu, bidang budaya Pacucu. Oh, kecil. Oh, kecil. Kabit ya. Oh, atas ngobrol sama kecil. Terus malah kan pelatihan. Oh. Sarang ekrafna di Pasir Jambu, sarang di Citaman. Oh, iya. Itu ngadamel cangkir, ya cangkir kita sedikit tunjukin foto. Bapak ya Bapak gaduh data pemetaan bambu di Kabupaten Bandung. Secara kasar mah tegaduh. Ke Kapungkur nya Inven Inden kan itu sampel matanya. Sarang BPDAS teh dah gitu. Biasa dinten sarang BPDAS. Jadi memang periogi kamari sarang Kabupaten Bandung Barat sami itu. Bapak gaduh datana henteu gitu. Abdi harita mendata BPDAS Citarum, kawasan Citarumnya 2 minggu. Kukuliringan abdi nya nalira. Ngawitan berangkat di TK Subang, terus ke Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, turun ke Hanap, ke Sukabumi, ke Cianjur, Bandung Barat. Ngalira abdi jeung supir. Ada minggu. Jadi kan kumaha pendataanna minimal 1.2 hari lah bisa tuh. Tapi kalau satu kabupaten seminggu mah cover. Udah lengkap jadi peta gitu. Karena ini mah tuh saya teknologi disnya. Tinggal dititikan nanti dipeta diolah jadi peta. Bisa tinggal. bisa pemetaan bambu ataupun kesesuaian lahannya potensi bambu gitu. Ya, memang kalau bicara kesesuaian lahan itu bambu itu kalau kan ada fungsi pertama kan fungsi konservasi ya. Kalau bicara konservasi itu bambu bisa hidup di titik 0 sampai 2000 ketinggian. Makanya di Himalaya itu ada bambu. Jenisnya jenis Himalayan, spesiesnya khusus. Nggak bisa ditanam di sini kan. Nah, artinya bahwa bambu bisa ditanam di ketinggian berapapun juga. Satu. Kemudian kedua dari sisi unsur hara. Ya itu kan dari titik 0 sampai ke 2000 kan unsur haranya berbeda-beda. Jadi bebas. Tapi ya kalau bicara konservasi di mana saja bisa ditanam. Tapi kalau secara ekonomis yang paling bagus itu ketinggian dari di atas 200 sampai 800. Ya, 200 sampai 800. Korea cocok. Parai, Majalaya, Parai. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau itu artinya kadar airnya lebih sedikit. Maksimum di 800. Karena persoalan bambu itu kan hanya dua. Masalah air dan masalah hama kan gitu. Rayap. Kalau air itunya kan kandungan airnya jadi melenting kalau basah kan gitu. Kayak gini, kita mau bikin industri ini. Kita mau budaya ya, budaya dulu kita budaya. Itu papan. Komponen bangunan.
Kalau ini yang dibuatnya di sini? Saya di Cikalong. Oh, yang di Cikalong ini ya? Kalau Bapak kasarnya ke mana, Pak? Seluruh dunia, Bu. Berarti Bapak udah kemana aja nih? Kalau ini waktu itu kan baru uji coba 2 tahun, Ya. 1 tahun setengah. Itu baru pasar lokal. Pasar lokal itu Bali dan Rio. Bali itu 3 proyek gitu. 3 proyek. Yang paling besar itu bikin panel, itu yang Bapak pegang itu di atas. Yang paling atasnya itu. Sama satu lagi mana ya? Bukan, ada yang Lukit-lukit tadi. Oh, ini. Mana tadi ya? ada Yang ada polanya. ya yang ada polanya. Ah, itu. Nah itu. Nah itu dua ini panel ini. Bentar nih. Ini dipasang, kita proyeknya tahun 2015 sampai 2017. Itu proyeknya Hyatt Regency Sanur. Jadi seluruh kamar ini pakai ini. Semua dari Cikalong gitu Pak, atau ada Cikalong pakai air? Di Cikalong. Kalau Kalau Cikalong itu bikin parkit Pak, lantai. Nggak ada contohnya. Berat Palukum ya, Palukum kan ya? Kan ya? Jadi ini kalau itu kan di Palukum mah di gimana? Oh, di press ya. Kalau yang Cisolog itu bukan digeprek lagi, tapi dibebek Oh, sampai keluar serat-seratnya. Baru masukin ke balok besi, kasih lem, dipres 600 ton. Jadi berat 1 meter persegi ukuran 20 itu nggak akan bisa kita angkat. Kami jeung kayu besi, kayu ulin. Gitu. Nah, kenapa? Ini perlu dipahami. Ini saya jual 600.000 per meter persegi. Belum di finishing. Jadi kita hanya begini aja. Di finishingannya coating itu hanya waktu pengiriman aja supaya nggak kena debu dan di coating aja. Finishing pengerjaannya sama kontraktor nanti. Jadi yang dapat pekerjaan itu kontraktor dari BNKK Tangerang. Bapak Ibu bisa cek aja ya, BNKK. Nah, kalau yang ini 500 per meter. Buat panel-panel dinding gitu ya, Pak? Iya, memang kan begini. Ini kamar di belakang tempat tidurnya itu begini pakai. Kalau daya tahannya gimana Pak? Kalau bambu kan biasanya suka jamuran gitu kan. Kan kalau bambu itu termasuk material alam sama dengan kayu. Sama persoalannya sayap sama bubuk kan gitu. Jamuran. Jadi kalau kayu lembab juga jamuran. Lembab, keropos kan gitu. Kemudian kalau rayap mah kayu juga setiap saat kena rayap. Nah, itu persoalannya sama begitu. Jadi ada hama tadi, rayap dan juga ulet kan gitu. Nah, biasanya kan kalau ulet nanti di bambunya tuh ada bintik-bintik bolong. Nah, itu masuk ulet, dia makan itu. Jadi bubuk juga. Tapi kalau rayap itu nggak kelihatan. Tebang baru kelihatan ya. Iya. Saya perkenalkan dulu nih, ya kita udah langsung ngobrol aja nih. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya nih di yayasan, ya. Yayasan Balai Budaya Bambu. Kita dirikan waktu itu 2017. 2017 kita bangun. Selepas saya keluar dari Saung Angklung Ujo. Jadi waktu dengan Saung Angklung Ujo dari 2012, saya sudah bikin program bambu. Yaitu nanam di mana-mana bambu, kemudian pelatihan di mana-mana. Nah, begitu kita bubaran di Saung Angklung Ujo 2016, kita bingung kan gitu. Petani pengrajin kan dengan teleponin saya, Pak Kumaya, selanjutnya kan gitu. Saya udah bisa bikin cangkir, saya udah bisa bikin gazebo, saya udah bisa. Iya, awi guys jadi kan. Di Cipatat aja 3 kali kita nanam bambu. Di Cipatat di mana? Gua Pawon.
Stream Garden itu 3 lokasi. Yang pertama sama Yayasan Kehati, yang keduanya sama Yayasan Dompet Duafa, yang ketiganya sama Yayasan Astra Honda. 3 kali kita nanam 2.500. Nah kan mereka akhirnya nanya, kemana graduate? Udahlah kita bikin baru yayasan. Nah, barulah kita bikin 2017. Nah, tapi kan saya juga butuh hidup kan 2017. Kebetulan ada teman saya yang ngundang, Anggudi mau nggak jadi marketingnya kita nih katanya. Kita lagi bikin pabrik bambu laminasi katanya di Cikalong. Oh ya, ini yang saya tunggu sih Bang. Kenapa? Saya ingin di Jawa Barat, minimal di Bandung itu ada pabrik usaha bambu yang punya gengsinya. Kan. Salah satu usaha bambu yang punya gengsinya ya kita di laminasi. Jadi arsitektur, kita bisa bicara arsitektur. Kalau kerajinan pada selama ini juga ekspor sudah berjalan. Tapi sekarang kesusul sama rebung bambu itu sekarang naik, kerajinan turun. Gitu. Konsumsi. Pakan. Boleh buat pakan ternak. Tapi yang paling banyak memang ke Asia Timur ya, Jepang, Korea, Cina, Thailand itu dia kebutuhan rebungnya tinggi. Di Bali aja ibu dia itu sudah makanan panas ya Bu. Nah 2017 berdiri, akhirnya terakhir kemarin kita juga pembentukan baru, pengurusan baru, karena yang 2 tahun saya tidak mengaktifasi, saya fokus kerja ngembangin ini. Nah, 2019 saya jalanin, akhirnya 2024 ini ya kita bentuk pengurus baru. Nah, ini Rizal ini, Syah Rizal Mustafa, kebetulan beliau di sekjennya HIMKI DPP, Himpunan Industri Mebel Kerajinan Indonesia. Gitu. Jadi sebagai tenaga pemasar kita juga nantinya aksesnya banyak. Amin. Itu. Jadi alhamdulillah saya nggak gandeng banyak orang, Pak. Ini yang satu ini Pak Rizal di HIMPI, kemudian mungkin ada yang pernah kenal Ibu Darningsih, seniornya di Dekanasda Jabar. Gitu. Dia punya rumah kemasan. Jadi pameran-pameran ini ada, ini bisa aksesnya lewat Pak Rizal. Nah itu ada Dekanasda. Kemudian ada Ketua CSR Indonesia lah. Jadi kalau minta bantuan CSR mah gampang. Gitu. Ada aksesnya gitu. Itu. Jadi alhamdulillah. Dan dulu kan saya kan ketuanya akan mendirikan. Nah dalam periode ini karena saya juga ngegendong saudara saya Sam Ujo. Pernah tahu ya Sam Ujo yang punya Samanggung Ujo. Ya kita dulu di yayasan itu barengan sama beliau. Jadi yayasan dibubarin ya, beliau juga nggak punya jabatan tuh di Samanggung Ujo. Akhirnya saya tarik. Kebetulan mau, ya udah saya daulat jadi ketua biar saya jadi sekjen. Gitu. Yang senior dulu biar. Dan yang keduanya itulah. Akhirnya kita bisa bergerak ya. Dan ketemulah dengan banyak pihak termasuk dengan Pak Dadan dan lain-lainnya dari Kabupaten Bandung. Harapan kita ini ada ini Perpubi Bu ya. Perpubi itu ini nama event bambu wonderful. Itu tematik kita waktu kita membentuk namanya Perpubi. Perpubi itu Perhimpunan Pelaku Usaha Bambu Indonesia. Sudah ada asosiasi dan itu yang ditunggu oleh kementerian sih untuk level nasional ya. Karena kebijakan-kebijakan ini untuk bambu ini siapa yang jadi hanya perorangan aja. Kalau saya dekat dengan kementerinya saya gitu
Kalau yang sekarang dari Timur kan, dari NTT dia yang maju, kita dilupain di sini kan gitu. Tapi kalau Perpudi yang maju, artinya seluruh Indonesia bisa. Cuman sayangnya ini lumpuh juga nih. Bukan lumpuh Yuni, tapi lumpuh gitu. Itu nggak jalan gitu. Udah kemarin ya. Akhirnya udahlah, terpaksa saya juga gerak sendiri kan gitu. Maju sendiri di Sukabumi, alhamdulillah responnya bagus. Dan kita juga nyari investor, dapatlah orang Rusia sama orang Brasil, kita bikin PMA, kita kelola, sewa tuh ke pabrik yang di sana, di mana di Solok. Nah ini ada satu lagi di Cikalong. Nah ini Cikalong kemarin dari KBB tertarik, nanti kita akan kerjasama dengan mereka, dengan BUMDesma ya. Karena BUMD-nya sedang transisi, jadi lebih baik dengan BUMDesma, jadi kan langsung ke grassroots juga, jadi bisa nanam bambu di desa, dengan desa. Praktek itu udah saya lakukan di Majalengka. Jadi ketika kita bikin resort, kita kerjasama pengadaan bahan bakunya dengan BUMDes. BUMDes dapat untung dari satu batang ke 3.000 perak. Gede bu, belum ongkir kan gitu. Nah gitu, jadi banyak hal yang akan melibatkan masyarakat sebanyak-banyak. Katakanlah 1 hektar itu 1 kakak, karena 1 hektar itu 200 pohon, 200 sampai 400 pohon tergantung jenis. Kalau bambu besar ini kayak gini, bambu gombong, itu 200 pohon, 200 rumpun kan gitu. Kalau bambu tali kecil bisa sampai 400. Nah, bayang 200 pohon, 6 tahun kemudian ada kurang lebih satu rumpun itu ada sekitar 10 sampai 15 batang kan. Setengahnya aja kita panen. Anggaplah 5 batang. Kalau bambu besar kan itu di kebun itu harganya 25.000. Bambu gombong, bambu ketung. Kalau bambu tali sekitar mulai 3.000 sampai 5.000. Anggaplah kalau bambu tali 5.000 kali 200 tuh. 5.000 dikali, anggaplah 5 batang, 25 kan gitu. 25.000 kan, 25.000 kali 200 rumpun. 200 kali 5 berapa? 12,5 ya. Satu kali panen tuh. Nanti tahun berikutnya akan meningkat itu. Bukan hanya 5 batang yang dipanen. Bisa dari 7, 10. Jadi tiap tahun itu akan terus bertambah. Karena satu rumpun itu bisa sampai 100 sampai 200 batang. Nah, kalau sekarang satu kali panen 50 sampai 70 batang, bisa umroh kan? Ya, itu dari jual bambu doang kan. Jadi nggak ada ruginya kalau bisnis bambu. Terus kalau tadi yang kendala pabrikan sih, kalau tadi memang perusahaannya kenapa dia nanti gitu? Ya, itu persoalannya dari bahan satu. Yang kedua dari manajemen. Jadi di kita itu kan manajemennya kadang-kadang campur aduk sama keluarga. Yang urusan dapur kita balik. Bukan hanya sekedar dari sisi keuangannya, tapi dari sisi karakter. Gitu. Jadi campur tangan orang yang nggak ngerti itu jadi nggak profesional. Itu kesalahannya. Kemudian kalau di Tisolog juga sama, tapi kalau di Tisolog mungkin lebih profesional karena itu kan PT 4 pihak lah ya, investornya. Dan semua juga pengusaha minyak ya, uang duit segitu mah nggak terasa gitu. Tapi pertanyaannya di situ nggak ada orang yang pernah pengalaman mengelola bambu. Jadi ngarang aja dia produksi, makanya biayanya bengkak. Seharusnya harga jual dia itu di kisaran 18 juta, maksimum di 20 juta. Dia jual 30 juta. Siapa yang mau beli? Cina aja paling mahal itu 18 juta. Itu yang super.
udah nyampe Medan gitu, udah nyampe kita. Ini jual 30 juta, kan mimpi ya. Biaya listriknya aja sebulan 94 juta buat pabrik. Biaya tenaga kerjanya, yang kerja itu 40 orang, kalau 2 shift 80 orang satu hari, kali 3 juta berapa? Pantas sebelumnya. Ya itu artinya apa? Itu salah manajemen. Dari salah manajemen produksi. Ya pemasaran makan gimana produksi. Nah itu, jadi itu persoalan kita. Itu juga ada pabrik sama kelas UMKM di Jogja, kemudian di Bali juga. Semua juga nggak jalan. Di Malang, di Semarang, nggak ada yang jalan. Kalaupun jalan juga nggak jelas. Kemarin aja saya ketipu sama Bondowoso. Saya pesan bambu laminasi 6 karena ada orang Prancis pesan ya buat di Bali. Pesan 6 lembar, yang datang 3 lembar. Terus 3 lembar itu pada pecah. Kurang lebih saya tahu itu sekitar 7 juta itu 6 lembar. Jadi selembarnya 1 juta sekian. Kalau triplet berapa ya? Multi selembar sebar 18. Anggaplah 300. Ini 1.200.000. Kita nggak ada masalah. Nah, bisa. Secara teknologi kita mau ya artinya kita otodidak juga, kita juga otodidak, sudah bisa ngerti kan. Gitu. Dan tidak ada komplain, tidak ada masalah begitu. Apa namanya? Apalagi misalnya kalau kita mau belajar, kan banyak kajian-kajian itu setiap hari itu lihat bangkut, kita tinggal buka itu berkas dan belajar. Terus bangkut juga sangat terbuka. Saya selalu menyarankan kalau ketika ada orang yang memang berniat, teman-teman dari Bekasi begitu, sebelum ada pelatihan itu ada tur dulu. Turnya itu ke Puslit Bangkut belajar 1 hari yang di Gunung Batu, Bogor. Dia belajar semua tentang bambu kan. Nggak cukup memang sehari. Tentang laminasi, tentang apa macam. Saya saranin semua ke sana. Alhamdulillah dari Bekasi belajar tuh di sana. Jadi ketika pelatihan itu udah dia udah kebayang. Waktu itu bikin pelatihan, bikin cangkir sama bikin topi, bikin tas gitu. Nah itu jadi secara apapun juga pendekatannya, bambu itu adalah yang terbaik. Secara ekologis jelas, dia menyerap air, menyimpan air, dan nanti juga akan mengendalikan. Yang keduanya, dia menahan erosi dengan radius ikatan sampai 12 meter kan itu. Dia akan saling mengikat jadi karena permukaan kejaga. Yang ketiganya itu kan rumputnya banyak, artinya satu rumput itu sampai 60 ton oksigen dihasilkan. Jadi kita bisa hidup menurut salah satunya adalah dari bambu. Semakin banyak bambu itu semakin segar. Coba menurut cek aki orang tadi, orang niis di mana di kebun awi itu kan gitu. Paribasana itu niisnya di kebun awi. Karena memang produksi oksigen tinggi sampai artinya kemampuan produksi biomasanya 7 kali lipat daripada pohon kayu biasa. Dan apa yang saya obrolin ini bukan saya cerita atau saya hasil penelitian, itu hasil penelitian secara merata seluruh dunia. Baik Eropa, Amerika, apa Indonesia. Sampai ngobrol dengan profesor pasti itu jawabannya nu kabeh tadi sendiri. Gitu. Jadi saya berbicara berdasarkan kajian. Pengarang kan itu. Nah, kemudian bahwa dengan bambu yang banyak begitu, itu akan jadi fungsinya sebagai windbreaker. Jadi hawa panas itu nanti jadi sejuk. Hawa dingin juga jadi hangat.
Itu secara ekologisnya seperti itu. Belum fungsi-fungsi lain kan gitu. Oke, nah secara ekonomisnya itu orang Inggris saja tahun 1800 atau 1900 sudah meneliti bahwa produksi bambu ini lebih dari 1000 jenis produk turunan. Mulai dari lapisan kulit Boeing 747, Lufthansa, itu dari bambu. Di Jerman itu waktu itu sudah mulai mengembangkan untuk lapisan pesawat terbang itu dari bambu. Sampai istilahnya ke kaki. Jarum akupuntur kan gitu. Orang lain kan istilah nama mimiti gubrak nanti kahosna maka awi. Begitu dihitam itu kan pakai bambu. Kulit ari itu kan pakai hinis dipotong. Akhirnya padung kan nanya awi. Para itu mah bebangoan, memang di awi ini karena digunakan. Enak atau jarak. Tapi non kan cai-cai itu yang maksudnya. Nah gitu Pak. Jadi banyaklah, artinya akan ada kejayaan ketika satu wilayah, satu kabupaten ngakolakeun awi. Bukan mas pasti. Pak Ujo dengan perjuangan kan ngakolakeun awi dari seni musik saja. Jumlah yang lain ya. Iya. Kemudian kalau kita lihat bicara destinasi digital, di Jawa Tengah itu ada 10 destinasi digital berbasis kampung bambu, kebun awi. Ada Papringan, ada Pendawa, itu kebun awi juga sih. Waktu awal-awal berdiri tahun 2018 itu omset perharinya ini 30 juta. Padahal jualan pecel nukaran itu. Nggak ada yang makanan ibu-ibu mau dagang aja. Dagang hui, dagang naon. Nggak ada. Nggak ada makanan modern, nggak ada. Getuk, dari itu bajigur, bandrek. 30 juta. Dan sekarang masih berjalan. Kami bapak jalan-jalan kali itu, biasa, Papringan namanya. Dia salah satu pendirinya itu Mas Sigit. Nah, Mas Sigit itu sekarang mengembangin sepeda bambu. Di Bandung nggak ada tukang sepeda bambu. Itu dari Kadir kan. Dia Kadir. Dia juga bingung. Sepeda dia sudah diekspor. Yang beli Malaysia. Dulu tahun 2016. Malaysia beli 10 unit. Di branding sama Malaysia. Malaysia Adventure apalah gitu ya. Bambu. Terus pameran barengan payunan orang. Mana ngajajarkan sepeda. Ini orang Bandung. Sementara mereka buka 2 stand, Pak. Itu jatah kita. Tapi karena orang kita meresapnya garelut, Pak. Jadi akhirnya cuma kebagian hiji. Jadi akhirnya hiji itu juga atas nama Ibu Elizabeth, Profesor Bambu ya Indonesia. Gitu. Jadi cuma hiji. Enak sepeda namun kiri rencangan. Urut sepeda nanti. Kan dibongkar kan biasa ditanak. Masang bingung. Kamu dipasang saya mengizinkan atau bisa tahu. Ayo di payunan itu. Payunan 10. Ada kurang. Nah, gitu kan. Di gedung sate aja sepedanya. Gedung sate itu, sepeda operasional nggak plat nomor gedung sate. Ridwan Kamil beli itu. Kemudian dia baru nyesek ya. Ya resep enggak? Itu Bang Aun mah itu pasti. Gitu. Jadi semua sektor secara di hulunya, di pertaniannya bikin pembibitan kan gitu. Jadi abis itu yang ada melakukan pembibitan pada dia. Abis pasien lahan itu dipertahankan penuh gaduhna. Itu lah. Marga abis kan yang lira, kemungkinan abis jajoran tadi.
Artinya penilaian dana, pemrograman segala macam barangkali. Nah, kalau barangkali kita bisa kerjasama pengembangan bambu di Kabupaten Bandung, ya kita mulailah dari hulu. Kita bikin pembibitan di sini. Karena kalau ini kan termasuk daerah tinggi ya, kita ingin bikin pembibitan di sini ribuan lah. Nanti mungkin yang pengelola apa yang mengatur lahan-lahan kritis itu siapa? Kita tanam di sana. Gitu. Tapi bibit sudah kita siapin selama 1 tahun. Gitu. Nah kan kemarin banyak juga daerah-daerah di Kabupaten Bandung yang longsor kan gitu. Nah itu kan antisipasinya itu. Kemudian untuk kan ada program apa ya, Tilahu kayak gitu ya, rumah tidak layak huni, tidak dibikin dari bambu. Kenapa memajukan industri? Karena sementara masyarakat juga bisa produksi. Jadi bambunya disebutnya bambu plester. Jadi bambu anyaman nanti di plester, sudah jadi bambu kayak rumah biasa aja, nggak akan kelihatan rumah bambu, rumah tembok aja. Kalau ada gempa itu tembok itu semennya aja yang merudulnya. Konstruksinya, strukturnya nggak akan. Jadi karena badai gempa kumhage kan. Kayak beres gempa, tepekan deui ya. Malah kan hari di India mah ku tanah liat. Kan di orang meredah hece oge tanah liat. Terus nu gampang ya plester. Gimana kan itu tadi? Bulan? Kayak bambu apa tadi istilahnya? Bambu plester. Bambu plester. 2013 saya bikin rumah tinggal Pak Ustadz itu di pesantren di Pasir Impun. Nah, Pasir Impun. Atau teman-teman di DPKLTS juga pernah ya? Pernah kita. Jadi berarti peluang itu sebenarnya sangat besar. Sangat terbuka. Kita ini urutan Indonesia T sekarang itu di urutan ke-8. Vietnam di urutan ke-4 kalau nggak salah. Dulu Vietnam juga di bawah. Jadi posisinya Vietnam naik, Indonesia turun gitu. Itu tiap tahun begitu bergesernya. Nah sekarang Vietnam udah posisi ke-4. Indonesia turun ke-8. Nah ini yang ya sebetulnya ya kita prihatin berat gitu ya. Indonesia tuh belajar bambunya di sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, di Bogor itu mereka belajar tentang bambu, budidaya bambu itu 2 bulan dengan Profesor Elizabeth. Nah, kemudian 2 bulan lagi dia belajar mengolah bambunya di Tasik di Raja Pola. 2 bulan. 20 orang mereka belajar itu. Saya tahu itu dari mana? Dari Ibu Elizabeth. Jadi ketika saya pulang dari Vietnam, langsung saya waktu itu ke Lampung, ada event namanya Bambu Nusantara, musik Bambu Nusantara. Itu Kemenpar yang menyelenggarakan. Kita diundang, pas turun dari pesawat bareng sama Bu Elizabeth. Di mana tuh? Di Vietnam. Wah, nah acara ini? Oh iya. Ada resumenya, ada. Nanti kirim ya. Tapi saya mah tidak tertarik itu mah Bu. Yang saya tertarik mah di Vietnam, industrinya luar biasa. Tonga dongeng eta, saya yang kayak bisa stroke. Dari hati itu. Karena dari eta karyakeun namanya perjalanan Vietnam itu. Iya. Jadi saya yang melatih mereka dan saya yang nyambungkan sampai ke datang ke Saung Angklung Ujo juga ya. Gitu. Nah. Jadi Bu Elizabeth juga dulu belajar sempat berapa bulan itu di Saung Angklung Ujo. Belajar bambunya. Nah itu jadi ini buat pelaku bambu mah sebuah keprihatinan yang luar biasa. Nah sementara di Kabupaten Bandung itu sendiri kan potensinya besar, terutama di selatan ya. Di selatan itu daerah Ciwidey itu banyak pengrajin bilik, pengrajin rumah. Nah, saya berangkatan pengrajin rumah itu waktu itu dia hanya pemain lokal, Bandung, Jawa Barat. Nah, waktu itu Pak Dr. Andri minta ke saya, Kang, saya butuh tukang dari pengrajin buat waktu itu gempa di Lombok. Oh ada itu. 1 orang saya nanti dia bisa bawa teman-teman.
Sampai sekarang dia nggak pulang-pulang. Di Bali, di Lombok aja dia ngebangun banyak bangunan. Jadi satu dia dapat income yang bagus ya, karena harganya juga bagus kalau di Bali, di Lombok. Yang keduanya dia pengalamannya jadi jam terbang. Orang Ciwidey, orang Pasir Jamu. Jadi kalau mau dikeluaran ku Pemda, keluaran ngebangun dia. Gampang. Nah, jadi potensinya besar, Bu. Bambunya ada, SDM-nya juga ada. Itu bilik itu bisa jadi triplek, Bu. Jadi mau ditajong teh masa satu orang rusak. Terus, Bu. Saking keras ya. Jadi triplek itu apa namanya, si bilik ketika sudah dilaminasi itu akan keras. Daya tahannya juga bisa puluhan tahun. Gitu. Ini mah kan ngejual bilik paling 25.000 semeter kan. Gitu. Sementara kalau laminasi itu paling murahnya 12 juta meter kubik, atau per meter perseginya sekitar 400 ribuan, 300 ribu per meter. Kan jauh pisan. Dan kita hanya butuh mesin kan gitu. Mesinnya nggak mahal, nggak sampai 1 miliar. Buat Pemda mah kecil gitu. Ya kecil karena selama ini kan Pemda juga banyak memberikan mesin ini dan tidak berfungsi semua. Tidak berfungsi karena dia yang dikasih barangnya juga gaptek. Satu, yang kedua juga ketika dikasih mesin listriknya nggak cukup. Itu paling beda kan, mesinnya 2 pas gitu. Di mana di Garut itu di lain di Selawi itu. Maju grup kita mesinnya. Bantuan dari Pemda. Sama di Cipongkor. Di Sukabumi juga ada. Di Kabupaten Bandung juga sama. Di NTT aja sama. Di Tasik, hampir di mana semua daerah, di mana Pemda ngasih bantuan. Di Tasik saya di PIK itu PPIK punya Jawa Barat. Ada 3-4 kitchen segede ini kali ya, segede divan yang king size itu, Bu. Ada 4 atau 5 gitu. Buat apa nggak tahu katanya. Saya sejak datang nggak pernah dipakai soalnya. Ya, biasanya pertama alasannya tuh listriknya nggak kuat gitu. Ya kan harusnya sederhana ya, tapi kan mungkin nggak diproses dan sebagainya gitu. Lama-lama nggak dipakai aja gitu. Ya ada rencana nanti insya Allah saya mau bawa inilah teknisi perbaikin lah gitu. Sayang dan bisa dimanfaatkan sama teman-teman pengrajin di sana gitu. 2015 saya ketemu lagi sama Pak Deddy Mizar. Waktu itu ada penanaman penghijauan waktu di Cipongkor. Bilang, Ludi, saya bisa ngirim mesin kemana? Mesin naon? Ke Purwakarta. Mesin naon? Mesin laminasi 500 juta saya ngambil. Pengingalikeun. Datang ke sana, pas kebetulan ke sana tuh saya lagi event-inden potensi bambu. Jadi di Purwakarta itu di Jatiluhur, Indorayon, Indorama. Itu ada 1.000 hektar. 1.000 hektar itu sebelah kiri jalan itu ditanam sama Jatiluhur, sebelah kanannya ditanam sama Perhutani. Itu 5 desa. Awi tali ngumpul 1.000 hektar 5 desa. Nah, pikirinlah mesin itu. Satu, saya ngajukeun. Oh, tukang awi ngajukeun. Ngajaran atuh Pak. Nggak tahu, coba dicek ke Planisari aja. Saya tidak mau ngecek ya, langsung aja ke sana. Ada pelatihan waktu itu. Mesinnya yang diproduksi ITB yang bikinnya. Pelatihan juga sama ITB. 500 juta Pak, ada mesin laminasi hari itu lokal. Tapi kalau buatan Cina kurang lebih 700 sampai 800 juta. Tapi itu daya tahannya bisa
jauh lah kan, material besinya juga beda. Nah itu 500 juta, udah lengkap dengan mesin press yang cold press itu. Pelatihan 1 minggu, jadi ta sigana tadi balok ya, siga balok kan tadi udah jadi. Oke, bulan depan saya ningali tanpa ada mentor kan, bisa ente terjadi Pak. Coba andai 3 bulan kemudian tanyakan deh ke mentor ya, tanyain deh ke mentor, minta mentornya balik lagi ke situ lagi. Saya nggak tahu apakah ada atau tidak. 3 bulan kemudian saya datang, sanes jari Pak, ditumpukan mesin. Bulan ke-6 terus ketutupan, jadi gudang. Saya terus karahaan. Nah, jadi nggak bisa Bu. Jadi ketika kita memberikan sebuah kebijakan, memberi mesin bantuan buat masyarakat, tanpa pendampingan itu nggak akan jalan. Nah itu ya kasusnya. Maka dengan sekarang potensi ada ini, saya merasa sudah siap untuk bisa menjadi pendamping program bambu dari hulu sampai ke hilir. Nah, alhamdulillah kan kalau dari penanaman bambu mah sudah berjalan ya, dan mereka juga masyarakat sudah bisa jualan bambu nih, Cipatat kan gitu kan, 7,5 7,5 hektar lah, 7,5 hektar kurang lebih itu mereka udah bisa jualan, artinya ada income buat mereka. Kemudian dari pengrajin, alhamdulillah mereka juga ada yang berjalan, ada yang tidak. Biasanya dari 20 atau 30 peserta kerajinan itu ada minimal 1 atau 2 orang yang jadi. Rata-rata begitu. Salah satunya yang saya ingat cerita itu dari Cisewu. Jadi Cisewu, Garut, itu yang pelatihan itu yang resminya 20 orang. Waktu itu Dinas Perindustrian Garut yang mengundang. Pelatihannya itu 4 hari, 5 hari lah. Sama itu benar itu. Kalau pelatihan cuma 1 hari itu mah dongeng gitu, nggak dongeng ngumpul. Kalau 4 hari benar gitu. Dan itu jadi 4 atau 5 bulan kemudian setelah pelatihan ini, tiba-tiba saya ditelepon sama Cisewu, Kang Budi pokoknya punya tanggung jawab, udah datang ke dia. Naon Pak, pokoknya mah ka dia mau baju cenah ngendong di bapak di dia. Lengkap ka dia itu. Naon, gara-gara Kang Budi ngayakeun pelatihan di situ, saya jadi di boga PR. Naon, kita nyian souvenir shop di payunan kantor kecamatan. Kenapa? Karena itu yang berkembang setelah 4-5 bulan, ada satu pengrajin yang dilatih, itu ternyata mampu merealisasikan itu. Apa yang saya omong benar, itu cina omongan Kang Budi. Dinas sekian perak bisa jadi berlipat ganda. Nah, maka dia pulang kerja, dia jadi tukang. Adalah sisa uang 50.000 ke rokok, pulang tukernya kasih Abah. Awi dikasihlah sama si Abah teh 1 rumpun bambu hitam. Sampai keluar serangan. Tidak mal kursi kan begini. Belum jadi, sudah dibayar 100.000. Di situ dia benar omongan Kang Budi. Tina modal 50.000 jadi 100.000. Karena kini. Dan ketika saya datang ke situ ke Cisewu, kalau ibu yang pernah ada ke bapak pernah ke Cisewu, itu kan ada koramil tuh, ya. Dari batas koramil itu rumah kiri kanan, itu semuanya menggunakan kursi begini. Jadi warga-warga itu pada beli. Dan ketika saya datang ke tempat lokasi, itu kan lokasi itu kurang lebih 1 kilo itu dari jalan raya, tapi jalannya itu nurung tuh ya, jalan batu, mobil GHC, motor tiasa. Ibu Bupati turun ke sini. Lantaran di Kecamatan Cisewu aya kerajinan bambu, bangkap Ibu Bupati. Ningali langsung.
Atuh saha nu dek meulina aya di dieu mah di lemurna. Pertama pinahkeun cenah ka ditu. Gitu sampai akhirnya dia jadi binaan dekana. Nah, begitulah. Jadi kemudian di Raja Galuh juga begitu, di Majalengka juga sama. Minimal satu desa itu ya. Nah, jadi harapan kita minimal di satu desa satu orang pengrajin. Dan artinya yang lain juga akan ngikutin. Dan masyarakat kita mah ikut-ikutannya. Mun hiji berkembang, pasti yang ngiringan. Ya, alhamdulillah gitu. Nah gitu, jadi hilirnya itu seperti itu. Nah, 2018 saya mulai masarin nih hasil karya masyarakat ini. Ya bikin cangkir. Ini kan buatan Cipongkor ini. Ada juga yang buatan Sukabumi, ada yang buatan Garut. Gimana keperluan? Jadi kalau memang kita udah siap, sebetulnya kalau pasar mah nggak ada masalah. Yang tadi saya cerita soal di Perancis, kita punya apa? Orang Eropa tuh nunggu. Bisa melihat IKEA. IKEA juga buatan ya. IKEA itu buatan Vietnam, Bu. Sedih tuh. Cenah, urang Bambu ya. nu kieu wae buatan Vietnam. Coba bayang. Lampu, kap lampu ya. Di Tasik, di Sukabumi, di Garut, biasa ada lampu segala macam, cahaya. Kenapa kita tidak? Tapi karena memang mahal. Karena biaya Buatan kitanya mahal. Maka teman-teman kita juga ada yang suka beli, yang pejabat lah. Saya tidak ingin sebut. Kalau mau pameran di luar negeri itu belinya dari Jogja, bukan dari Tasik. Itu saya marahin. Keluar dari Jawa Barat. Sedih. Kenapa Biaya hidup kita tinggi. Ya, kebutuhan dapur kita lebih tinggi daripada mereka. upahnya berarti ya? Upah kerjanya. Kalau material, ya material mah hampir sama lah, bahan baku. Cuman kebutuhan hidupnya yang memang jauh kan. Ya, saya bikin cangkir ini ke Bali ya, tanpa stainless itu 2 minggu sekali saya kirim, kurang lebih 400 sampai 600 biji. Itu hanya satu toko. Di Bali itu ada ratusan toko souvenir. Itu hanya satu toko aja. Tiap 2 minggu itu minta dikirim 200 sampai 400. Nah, itu Tanpa stainless itu Pak ya? tanpa stainless. Jadi